Welcome to the Baseface Network. Saya Nesa Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time sampling. Time sampling atau disebut juga interval sampling, interval time sampling atau interval recording merupakan sebuah metode pencatatan yang memiliki fokus terhadap aspek khusus dari perilaku yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Dalam time sampling, biasanya periode observasi dibagi menjadi beberapa segmen atau interval. Biasa digunakan untuk pengamatan pada perilaku yang berlangsung cepat maupun yang memiliki frekuensi kemunculan dalam tingkat moderat tinggi. Membutuhkan instrumen pengukur waktu seperti stopwatch atau alarm. Alat perekam seperti audio atau video recorder akan membantu sebagai pengingat batasan waktu mulai dan akhir dari interval. Time sampling sering dipakai untuk mengobservasi sebuah kelompok dan sering digunakan untuk membandingkan tingkat kemunculan perilaku antara subjek yang diamati. Time sampling cocok digunakan untuk mencatat tingkah laku yang frekuensinya sering terjadi seperti setiap 10-15 detik. Contoh tingkah laku itu membaca, tersenyum, memegang benda, berteriak, menjerit, bermain dengan mainan. Contohnya, ketika kita akan mengobservasi perilaku agresi seorang anak selama 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9, dengan metode time sampling, kita hanya akan mencatat perilaku agresi yang muncul di jam 8 dan 9 saja. Apabila telah lewat dari jam tersebut, dan anak menunjukkan perilaku agresi, maka perilaku tersebut tidak akan dicatat. Baiklah, saya Rizky Ali Akbar akan menjelaskan tentang tipe-tipe time sampling. Adapun yang pertama yaitu partial interval time sampling, yaitu mencatat tingkah laku sekali saja selama interval waktu yang telah ditentukan tanpa melihat beberapa lama tingkah laku tersebut terjadi atau seberapa sering tingkah laku tersebut muncul dalam interval waktu tersebut. Metode ini berguna untuk mencatat tingkah laku yang terjadi dengan cepat atau tingkah laku yang beriringan, misalnya tingkah laku tersenyum. Hal ini mengungkapkan konsistensi tingkah laku. Adapun yang selanjutnya yaitu point time interval sampling, yaitu mencatat tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di waktu yang spesifik di dalam interval waktu. Misalnya, kita mencatat tingkah laku spesifik hanya apabila terjadi di 10 detik pertama dari setiap menitnya. Kita tidak mencatat tingkah laku spesifik tersebut apabila terjadi di 50 detik sisanya. Prosedur ini cocok untuk dilakukan jika kita memiliki beberapa target atau subjek atau kelompok. Sistem rotasi dapat diterapkan untuk mengobservasi individu secara bergiliran. Yang selanjutnya, momentary time interval sampling, yaitu mencatat perilaku hanya apabila tingkah laku tersebut hanya terjadi persis sesaat sebelum akhir interval. Contoh, kalau interval waktunya 30 detik, kita hanya mencatat tingkah laku apabila tingkah laku teramati pada akhir waktu di detik 30. Dan adapun yang selanjutnya yaitu adalah variable interrogation interval time sampling, yaitu mencatat tingkah laku spesifik yang terjadi selama waktu yang dipilih secara random atau acak dalam interval waktu yang ditentukan. Misalnya, observasi 1 menit pada waktu acak, jadwalnya adalah jam pertama menit ke-30 sampai menit ke-31, jam kedua menit ke-20 sampai menit ke-21, jam ketiga menit ke-2 sampai menit ke-3, jam keempat menit ke-59 sampai menit ke-60. Baiklah, itu tadi tipe-tipe yang ada di time sampling. Persiapan observasi yang matang. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tentukan tujuan. Apa yang ingin Anda ketahui dari observasi ini? Pastikan tujuannya jelas, spesifik, dan dapat diukur. Kemudian, pilih subjek. Siapa yang akan Anda amati? Tentukan populasi dan sampel yang sesuai. Jenis data, apa yang akan Anda catat? Apakah data kualitatif, deskriptif, atau kuantitatif? Angka.
Cara mengukur dan mencatat. Bagaimana Anda akan mengukur data? Gunakan skala pengukuran yang tepat dan alat bantu seperti checklist atau video. Kemudian, cara mengambil data. Apakah Anda akan terlibat langsung dalam situasi partisipatif atau hanya mengamati, yaitu non-partisipatif? Analisis data. Bagaimana Anda akan mengolah data yang sudah terkumpul, misalnya dengan membuat transkripsi, coding, atau analisis tematik. Intinya, persiapan yang matang akan membantu Anda mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dengan tujuan penelitian, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat merancang observasi yang efektif dan menghasilkan temuan yang bermakna. Tahap pelaksanaan atau pengambilan data. Sebelum pengambilan data, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar pengambilan data berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu yang pertama sumber daya, yang kedua tingkah laku. Tingkah laku apa yang boleh dilakukan observer dalam setting observasi. Yang ketiga, mengobservasi tanpa diketahui observer. Yang keempat, etika profesional dan kerahasiaan. Tahap pengolahan data pada metode kuantitatif. 1. Tingkah laku yang ditandai diberi skor sesuai ketentuan skor dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat. 2. Ada yang divisualisasikan dalam bentuk grafik atau diagram batang. Tahap interpretasi data. Dalam interpretasi harus hati-hati terhadap kemungkinan bias, yaitu 1. Personal bias terjadi karena faktor personality atau observer. 2. Theoretical bias, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Teknik pencatatan data untuk time sampling biasanya menggunakan sistem pencatatan sistem tertutup atau menggunakan kode. Sistem kode mempersyaratkan observer untuk memberi tanda di from observasi ketika anak menampilkan tingkah laku yang dimaksud. Ada dua jenis sistem kode, yaitu SIG sistem dan sistem kategori. Syarat sistem kode ini adalah harus mutually eksklusif dan ekshaustif. Mutually eksklusif artinya tingkah laku harus jelas masuk ke satu kategori dan tidak ragu-ragu sehingga seperti bisa masuk ke dua kategori ekshaustif. Artinya, semua tingkah laku harus masuk ke satu kategori yang jelas, tidak boleh ada opsi seperti dan lain-lain atau yang lainnya saat melakukan pencatatan tingkah laku. Baiklah, Zura akan membahas lebih lanjut mengenai perbandingan time sampling dengan event sampling. Ada 5. Yang pertama ialah kesamaan dengan time sampling adalah sampel perilaku tersebut. Yang kedua, time sampling fokus pada waktu tertentu, sedangkan event sampling fokus pada perilaku itu sendiri. Yang ketiga ialah time sampling fokus pada eksistensi dari event, sedangkan event fokus pada eksplorasi dari karakteristik tersebut. Yang keempat, pada event sampling, waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan seperti pada time sampling. Dan yang terakhir adalah yang kelima, time sampling fokus pada frekuensi dan durasi seketika guru berbicara dibandingkan siswa yang berbicara. Maka event sampling fokus pada siapa guru berbicara dan apa penyebab serta hasil dari perilaku tersebut. Baiklah, di sini Zura akan menjelaskan mengenai kelebihan dan keterbatasan dari time sampling. Kelebihannya ada 3. Yang pertama ialah ekonomis dari sisi waktu dan energi. Yang kedua adalah dapat mengumpulkan banyak data dalam waktu singkat. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, mudah untuk dilakukan pengecekan reliabilitas. Nah, untuk keterbatasan time sampling juga ada 3. Yang pertama ialah informasi tentang latar belakang mengapa perilaku tersebut terjadi tidak dapat diceritakan. Nah, yang kedua adalah tidak dapat menunjukkan frekuensi atau durasi perilaku yang aktual. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, tidak mampu menceritakan kualitas perilaku yang muncul.